Mereka menolak adanya revisi Undang-Undang KPK karena isinya justru membuat KPK menjadi lebih lemah. Firly ini ketika sebelum menjadi pimpinan KPK, yang bersangkutan pernah menjadi Deputi Penindakan KPK. Ketika menjadi Deputi Penindakan KPK, dia terindikasi kuat melakukan upaya untuk menghambat atau menghalangi penanganan perkara. Kalau cuma 1, 2, 3 mungkin nggak sengaja gitu ya. Tapi kalau lebih dari 20 rasanya keterlaluan gitu. Dan saya menduga nih Ustaz, nggak cuma Firly Ustaz. Saya yakin ada pimpinan lain yang terlibat. Ini momentum untuk bersihkan KPK. Karena seperti apapun KPK adalah harapan kita untuk bisa memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Kembali ke Pak Novel sekarang. Ini ada apa dengan Pak Firly, Pak nih? Jadi kan beliau ini ketua KPK. Jadi Netanyahu ke situ. Ya, udah tersangka di Polda nih. Ya. Yang membingungkan masyarakat ini kok pimpinan-pimpinan KPK yang lain kok kayak nggak ada masalah gitu ya. Ya, ya. Sementara orang-orang seperti Pak BW, Pak Novel itu ya ada Taliban ya. Istilahnya dulu. Padahal dulu kita tuh bangga banget dengan KPK. Ya kita tuh pokoknya rakyat itu siap lah bela KPK, bahkan rela mati untuk KPK kan. Ingat waktu kita turun di Kuningan gitu kan, pokoknya belain KPK. Tapi sekarang kenapa jadi begini Pak ya? Ya, sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini sudah diprediksi Ustaz. Bahkan kalau kita lihat tahun 2019 itu banyak mahasiswa, aktivis dan orang-orang yang concern dengan upaya anti korupsi itu melakukan aksi besar-besaran. Apa yang mereka lakukan? Mereka menolak adanya revisi Undang-Undang KPK karena isinya justru membuat KPK menjadi lebih lemah. Aneh kan? Orang-orang yang seharusnya kalau legislatif mestinya merubah undang-undang menjadi lebih baik. Tapi undang-undang dirubah menjadi lebih lemah. Menjadi KPK menjadi lebih sulit bisa berbuat. Ini kan aneh. Ditambah lagi, ternyata calon-calon pimpinan KPK yang berproses seleksi dari bulan sekitar Mei atau Juni saya lupa, itu kemudian mengerucut ke orang-orang yang diduga bermasalah. Nah, orang-orang yang bermasalah ini yang akan masuk menjadi pimpinan KPK. Maka yang dilakukan adalah pimpinan KPK saat itu pun Pak Agus Raharjo dan kawan-kawan bahkan bersurat untuk memberitahu. Kami waktu itu ketika saya masih di KPK dan kawan-kawan, kami dengan melalui wadah pegawai KPK itu memberitahu, menginformasikan kepada panitia seleksi. Karena panitia seleksi inilah yang memilih dan kemudian melakukan tes terhadap orang-orang untuk menjadi pimpinan KPK. Tapi ternyata masukan-masukan yang diberikan diabaikan. Padahal yang kami sampaikan itu bukan hanya indikasi, bahkan lebih dari itu. Karena contohnya tadi yang Pak Ustadz sampaikan soal Firly ya. Firly ini ketika sebelum menjadi pimpinan KPK, yang bersangkutan pernah menjadi Deputi Penindakan KPK. Ketika menjadi Deputi Penindakan KPK, dia terindikasi kuat melakukan upaya untuk menghambat atau menghalangi penanganan perkara. Kalau cuma 1, 2, 3 mungkin nggak sengaja gitu ya. Tapi kalau lebih dari 20 rasanya keterlaluan gitu. Dan akibat dari perbuatannya itu, kemudian banyak pegawai KPK, saya juga ikut di antaranya, kami membuat petisi meminta agar yang bersangkutan diusut. Dan ternyata apa yang kami sampaikan kepada pimpinan KPK saat itu disetujui dan kemudian dilakukan pengusutan, walaupun kemudian belum sampai pada putusan, yang bersangkutan mengundurkan diri dan kemudian bertugas di kepolisian. Tapi masalah utamanya adalah catatan dari apa yang dilakukan itu sudah ada. Dan ternyata ketika menjadi pimpinan KPK yang terpilih di akhir 2019, awal 2020, baru beberapa bulan, yang bersangkutan ketahuan menggunakan helikopter mewah untuk bepergian dari Jakarta ke Sumatera Selatan. Lalu hal tersebut dilaporkan, ada beberapa masyarakat atau organisasi masyarakat yang kemudian melaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Tapi kemudian laporan tersebut hanya diperiksa terkait dengan pola hidup mewah. Padahal harusnya yang dilihat adalah kenapa kok dia menggunakan helikopter, siapa yang bayarin, dan lain-lain, harusnya itu yang dilihat. Karena itu gratifikasi.
Dan bisa jadi suap kalau ternyata orang atau perusahaan yang membayari adalah yang berperkara di KPK. Dugaannya juga berperkara di KPK. Ini yang kemudian pelan-pelan dan terus terjadi dan kemudian menjadi semakin besar semakin berani. Karena kalau kita lihat beberapa waktu kemudian ada kasus terkait dengan Lili Pintauli yang diduga mendapat gratifikasi tiket nonton MotoGP di Mandalika. Dan nggak satu, lebih dari 10 jumlahnya. Bukan cuma tiketnya, itu juga akomodasinya, pesawatnya, hotelnya, segala macam. Dan diduga diberikan oleh BUMN yang sedang berperkara atau sedang diperiksa di KPK di penyelidikan. Hal-hal seperti ini terjadi. Dan ternyata bukan cuma itu, ada fungsional KPK yang ada laporan PPATK nilainya ratusan miliar. Itu juga nggak diusut dengan tuntas. Dan ada lagi terkait dengan rutan KPK yang kemudian diketahui ada pengumpulan uang, itu bisa pemerasan, bisa suap dari tahanan, nilainya besar sekali. Hampir 6 miliar, ada yang bilang 4 miliar, ada yang bilang 6 miliar. Jadi perilaku-perilaku koruptifnya banyak sekali. Melihat itu semua, tambah satu lagi, ada kasus kebocoran dokumen terkait dengan perkara yang ditangani di Kementerian SDM. Jadi banyak sekali. Bahkan ada kasus yang waktu terakhir sebelum saya dan kawan-kawan keluar dari KPK, itu ada penyidik namanya Robin. Kami yang melapor ke KPK sendiri. Karena waktu itu kami dalam konteks penanganan perkara menemukan fakta itu. Dan ternyata di peradilan, di persidangan, yang bersangkutan bercerita bahwa ada pihak lain yang terlibat dan dia meminta untuk bisa menjadi justice kolaborator dan akan membuka pihak-pihak lain terlibat. Harusnya ini kan cerita yang membuat pengawasan tertarik begitu ya dan kemudian memeriksa, tapi ternyata tidak. Nah, jadi kalau kita melihat fenomena hari ini, memang ini bukan tiba-tiba terjadi. Ini akumulasi dari permasalahan dari pengawasan, dari masalah dari internal KPK yang tidak berani untuk melaporkan baik itu pimpinan KPK atau pihak lain, yang kemudian terjadinya seperti sekarang. Dan saya menduga nih Ustaz, nggak cuma Firly Ustaz. Saya yakin ada pimpinan lain yang terlibat. Lagi nih. Iya, saya juga yakin ada pihak lain yang kemudian bisa jadi membantu perbuatan Firly. Karena logikanya begini, tidak mungkin di level pimpinan tiba-tiba bisa berbuat sendiri, itu nggak mungkin. Nah ini yang hal-hal yang perlu kita pahami dan kita kritisi. Iya. Dan kita dorong agar ini momentum untuk bersihkan KPK. Karena seperti apapun KPK adalah harapan kita untuk bisa memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Lembaga penegak hukum lain kita lihat praktek korupsi juga masih banyak. Kita lihat bagaimana kita bisa mengharapkan lembaga yang ternyata potensi terjadi intervensinya besar. KPK yang seharusnya independen apabila diisi oleh orang-orang yang bekerja dengan komitmen tinggi, dengan integritas dan jujur, maka mereka akan bisa melakukan banyak hal untuk upaya memberantas korupsi. Kita berharap momentum ini digunakan, KPK-nya betul-betul dibersihkan, dan kemudian kita bisa meletakkan harapan kepada KPK untuk memberantas korupsi yang benar, dan itu akan berdampak besar sekali. Ini agak pribadi pertanyaannya Pak. Kok udah nggak tahu malu begitu Pak ya? Dan begitu juga kolega-kolega pimpinannya ini. Terus ada apa dengan Pak Karyoto, Pak Endar, Pak Novel sendiri nih di lingkaran ini nih? Sehari-harinya Bapak taunya gimana sih? Ya, jadi gini Ustadz, kalau tentunya kita sulit sekali bisa mengetahui secara langsung ya Ustadz, tapi indikasi-indikasi bisa kelihatan. Karena kalau saya waktu 2021, saya kan diberhentikan dengan cara disingkirkan oleh Firly dengan cara manipulasi dan melanggar hukum dengan seolah-olah ada TWK. Kalau kita lihat, saya mau menggambarkan begini ya. 2019 undang-undang KPK diubah dan melemahkan, Ustaz. Dan kemudian dengan segala kesulitan pegawai KPK, saya ikut bekerja bersama-sama dengan kawan-kawan, kita menggunakan effort yang lebih untuk bagaimana bisa tetap berbuat dengan segala kesulitan yang ada. Dan ternyata kita bisa lihat di awal 2020 KPK atau penyelidik KPK
bisa melakukan OTT terhadap komisionernya KPU. Di situ ada Harun Masiku yang kabur karena ternyata pegawai KPK yang bekerja disandra. Maksudnya sempat disandra dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak bisa menangkap Harun Masiku pada saat itu. Tapi seharusnya itu bisa dikejar setelah itu. Tapi kondisi-kondisi tadi yang membuat orang-orang di KPK tidak bisa melakukan upaya untuk optimal melakukan penanganan. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, akhir 2020, penyelidik KPK, saya termasuk ikut di situ, melakukan OTT terhadap Menteri KKP. Selain itu juga terhadap Menteri Sosial. Dan setelah itu ada beberapa kasus penyelidikan terkait dengan pajak yang nilainya besar-besar. Dan ternyata kondisi-kondisi itu dianggap membahayakan atau menakutkan. Ya. Dan di awal 2021 saya yakin karena sudah ada investigasi dari Ombudsman dan Komnas HAM, Firly diduga justru menyelundupkan aturan untuk menjadi dasar atau menjadi cara untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK dengan menggunakan alasan TWK. Nah, inilah yang kemudian ya kalau terjadi dan kemudian kita bisa lihat praktek korupsi di KPK banyak terjadi dan saya yakin orang-orang di sekitar Firly yang berbuat. Oh, di level pimpinan tuh? Bisa di pimpinan, bisa beberapa di level di bawahnya. Pak Karyoto dan Pak Endar kenapa tuh Pak? Ya, kalau terkait dengan Pak Karyoto dan Pak Endar, saya sempat mengikuti tentang masalah itu, di mana ada upaya untuk memaksakan kasus Formula E waktu itu. Untuk menjangkau Pak Anies waktu itu mau dijangkau. Dan itu saya yakin sekali karena saya sempat mempelajari dengan cukup detail, saya yakin kasusnya tidak ada. Tapi diada-adakan, mau dipaksakan begitu. Itu yang terjadi. Jadi katanya sudah sampai 18-19 kali pemanggilan. Ya, ada upaya kan namanya setiap kasus begini Ustaz. Setiap kasus itu dibahas dalam forum expose dan itu terbuka. Maksudnya di antara para pihak di penindakan dan dilakukan dengan akuntabel. Maksudnya dibahas dengan sungguh-sungguh dan detail di situ. Jadi kan gini mestinya kan ada peristiwa baru diketahui siapa pelakunya. Ya. Kalau ini pelakunya dulu. Udah diarah-arahkan gitu Ustaz gitu ya. Baru dicari peristiwanya gitu ya maksudnya. Ya, karena aneh juga ketika suatu kasus itu dipaksakan dibahas terus-menerus itu aneh. Biasanya pembahasan itu cukup komprehensif. Penyelidik yang menangani, dia akan mengajukan dan kemudian dibahas. Dan apabila ada kekurangan, maka akan dicari tahu lebih lanjut lagi. Dan kalau ternyata itu bukan kejahatan atau bukan tindak pidana atau tidak ditemukan adanya kejahatan, maka prosesnya tidak dilakukan lagi. Tapi kalau dibahas sampai berkali-kali, dan memang banyak sekali Ustadz, kejadian-kejadian yang mungkin sebagian saya nggak bisa sampaikan secara terbuka. Tapi itu menggambarkan bahwa ada upaya untuk memaksakan dan mengkondisikan agar terjadi seolah-olah ada kejahatan tidak pidana korupsi di situ. Yang menarik adalah waktu itu yang saya pahami senior saya Bang Endar dan Bang Karyoto ini dia justru ingin bersikap objektif dan jujur dan tidak mau mengikuti arahan-arahan. Profesional lah ya. Profesional. Dan kemudian yang terjadi justru upayanya adalah diupayakan untuk diberhentikan dan dikeluarkan dari KPK oleh Firly.